Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Muqatil, Hasan dan lainnya, mereka mengatakan bahwa Uzair adalah seorang hamba Allah yang saleh dan bijak. Suatu ketika ia pergi menuju ladang miliknya untuk memeriksa kondisinya. Saat pulang, ia menghampiri reruntuhan rumah saat matahari tepat berada di tengah-tengah langit. Dia kepanasan, lalu memasuki rumah itu dengan mengendarai keledai. Dia lalu turun dari keledainya. Saat itu ia membawa satu keranjang berisi buah tin dan keranjang lain berisi anggur. Dia singgah di tempat tersebut, lalu mengeluarkan piring yang ia bawa, memeras anggur yang ia bawa, lalu mengeluarkan roti kering. Roti kering ia celupkan ke dalam perasan anggur agar basah, lalu ia makan. Setelah itu ia berbaring menyandarkan kakinya ke tembok. Dia melihat atap rumah-rumah tersebut, juga melihat rumah-rumah lain yang sudah rata dengan tanah. Dia juga melihat seonggok tulang yang sudah lapuk, lalu berkata, "Bagaimana Allah menghidupkan kembali ini setelah hancur?" Dia tidak ragu Allah memiliki kuasa untuk menghidupkan kembali negeri itu. Ia hanya mengucapkannya karena heran. Allah kemudian mengutus malaikat maut lalu mencabut nyawanya. Allah mematikannya selama 100 tahun. Setelah berlalu selama 100 tahun, dan selama itu terjadi banyak hal dan peristiwa di tengah Bani Israel. Allah kemudian mengirim seorang malaikat kepada Uzair. Malaikat lalu menciptakan hati agar ia bisa memahami dan menciptakan kedua mata untuk melihat bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Malaikat kemudian menyusun penciptaannya dan Uzair melihat semua itu. Setelah itu, malaikat menutup tulangnya dengan daging, bulu, dan kulit. Setelah itu, ia meniupkan ruh padanya. Semua itu dilihat dan dimengerti oleh Uzair. Dia kemudian duduk. Malaikat lalu bertanya kepadanya, "Berapa lama kau tinggal di sini?" Dia menjawab, "Aku tinggal di sini sehari atau setengah hari." Ini karena Uzair tidur tepat pada pertengahan siang, lalu dibangkitkan sebelum matahari terbenam. Dia berkata, "Atau setengah hari dan tidak sampai 1 hari." Malaikat kemudian berkata, "Tidak, engkau telah tinggal di sini selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu, yaitu roti kering dan perasan anggur di dalam piring yang masih tetap seperti sedia kala tanpa mengalami perubahan." Setelah itu, malaikat mengalihkan pandangan Uzair ke tulang belulang keledainya agar menjadi bukti pasti bahwa ia tinggal selama 100 tahun di sana. Karena bukti makanan dan minuman yang tidak mengalami perubahan meski sudah berlalu waktu yang lama, itu hanya sekedar bukti yang mungkin saja dibantah akal karena bisa saja hanya tipuan. Yang pasti, menurutnya ia hanya tidur selama sebagian hari atau sehari saja. Berbeda dengan melihat tulang belulang keledai ketika disusun kembali, hujahnya sangat sempurna sehingga tidak bisa didustakan ataupun diragukan. Malaikat berkata, "Lihatlah tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging." Uzair melihat tulang belulang keledai miliknya disusun kembali setelah hancur luluh menjadi tanah, lalu dibungkus dengan daging. Saat melihat pemandangan seperti itu, Uzair pun berkata dengan iman yang kian bertambah, "Aku mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Aku mengetahui hal itu sejak awal dan aku tidak ragu sedikit pun. Namun, aku menginginkan hal itu agar imanku bertambah." Dia kemudian naik keledai dan pulang ke kampungnya. Orang-orang tidak mengenalinya, ia juga tidak mengenali rumahnya. Dia terus berjalan hingga tiba di rumahnya. Dia melihat seorang wanita tua yang buta dan lumpuh. Ia sudah berusia 120 tahun. Saat Uzair pergi meninggalkan mereka, wanita itu masih berusia 20 tahun. Wanita itu mengenali dan memahami Uzair. Pada usia tuanya, wanita tersebut menderita kelumpuhan. Uzair berkata, "Nenek, apa ini rumah Uzair?" Wanita itu menjawab, "Ya, ini rumah Uzair." Dia lalu menangis dan berkata, "Sejak sekian tahun lamanya aku tidak mengetahui seorang pun menyebut-nyebut nama Uzair. Orang-orang telah melupakannya." Uzair berkata, "Ini aku Uzair. Allah mewafatkanku selama 100 tahun, lalu membangkitkanku kembali." Wanita itu mengucapkan, "Subhanallah, kami kehilangan Uzair sejak 100 tahun yang lalu, dan kami tidak pernah lagi mendengar kabar beritanya." Uzair kembali menegaskan, "Ini aku Uzair." Wanita tua itu berkata, "Uzair doanya mustajab. Ia biasa mendoakan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit dan tertimpa musibah. Kalau begitu,
berdoalah kepada Allah agar mengembalikan penglihatanku agar aku bisa melihatmu. Jika kau Uzair, aku pasti mengenalimu. Uzair kemudian berdoa kepada Allah, kemudian mengusap kedua matanya. Kedua mata wanita itu pun sembuh. Uzair meraih tangannya dan berkata, "Berdirilah atas izin Allah." Allah membuat kedua kaki wanita itu bebas bergerak dan bisa berdiri dengan sehat, seakan-akan lepas dari ikatan. Dia lalu melihat Uzair dan berkata, "Aku bersaksi bahwa kau adalah Uzair." Wanita tua itu kemudian pergi ke perkampungan Bani Israel. Mereka tengah berada di tempat-tempat perkumpulan dan majelis-majelis. Anak Uzair saat itu adalah seorang syekh yang berusia 118 tahun, dan para cucu adalah syekh-syekh di majelis tersebut. Wanita itu berkata dengan suara keras, "Ini Uzair telah datang kepada kalian." Namun mereka mendustakannya. Wanita itu kemudian menjelaskan, "Ini aku Fulanah, budak milik kalian." Uzair berdoa kepada Rabb-Nya, lalu dia mengembalikan penglihatanku dan menyembuhkan kakiku. Uzair mengatakan bahwa Allah mewafatkannya selama 100 tahun, kemudian membangkitkannya kembali. Orang-orang menghampiri, lalu menatapnya. Anaknya bilang, "Ayahku punya tai lalat di antara kedua pundaknya." Dia membuka bajunya, dan ternyata benar dia adalah Uzair. Bani Israel kemudian berkata, "Di antara kita, tidak ada seorang pun hafal Taurat selain Uzair seperti yang kami dengar. Nebukadnezar telah membakar kitab Taurat dan tidak tersisa sedikit pun selain yang dihafal orang-orang, maka diktikan Taurat kepada kami." Ayah Uzair, Sarukhah, memendam kitab Taurat di suatu tempat yang hanya diketahui Uzair selama masa kekuasaan Nebukadnezar. Uzair kemudian mengajak mereka pergi ke tempat itu. Uzair lalu menggali dan mengeluarkan kitab Taurat. Namun, kertas-kertasnya sudah rusak dan tulisannya juga hilang. Uzair kemudian duduk di bawah sebuah pohon, sementara Bani Israel berada di sekelilingnya. Uzair memperbarui Taurat untuk mereka. Saat itu, dua benda bercahaya terang turun dari langit masuk ke dalam tubuh Uzair. Lalu ia ingat kembali kitab Taurat dan memperbaruinya untuk Bani Israel. Karena itulah, orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah, yakni karena ada dua benda bercahaya terang yang masuk ke dalam tubuhnya, karena ia memperbarui kitab Taurat dan memimpin Bani Israel. Uzair memperbarui kitab Taurat di negeri Sawat, di kediaman Hazkiel. Adapun perkampungan tempat Uzair meninggal dunia bernama Syarabat. Ibnu Abbas berkata, "Uzair tepat seperti yang difirmankan Allah, dan agar kami jadikan engkau tanda kekuasaan kami bagi manusia, yaitu bagi Bani Israel. Karena ia duduk bersama anak-anaknya yang sudah tua, sementara ia masih muda. Sebab saat diwafatkan ia berusia 40 tahun. Allah membangkitkannya dalam wujud muda, sama seperti kondisi saat ia meninggal dunia." Ibnu Abbas berkata, dia dibangkitkan setelah Nebukadnezar meninggal dunia. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri.